Tengok dong. Nih. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video mereview satu buah motor Astrea Prima tahun 1990 dengan ownernya secara langsung. Kita bisa tahu gimana sejarahnya motor ini, kenapa beliau memilih motor Astrea Prima untuk kendaraan sehari-harinya. Untuk waktunya akan kita langsung dipersilakan kepada ownernya, silakan masuk. Ya, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Muhammad Jidan, suka dipanggil Bebe. Dipanggilnya Mas Bebe ya? Ya. Ya, Mas Bebe. Nah, mau tanya dulu Mas, kenapa memilih Astrea Prima untuk kendaraan sehari-hari? Karena dibandingkan sama motor yang muda lebih asik sama yang Klasik tua. ya mungkin ya? Ya, klasik. Yang klasik gitu. Nah, kalau boleh tahu kan ini motornya restorasian. Ya. Nah, ini dikira-kira udah menelan biaya berapa untuk restorasinya? Untuk restorasi hampir habis 10 jutaan ya. Hampir 10 juta ya, seharga motor Matic lah yang second baru. Second tuh. Jadi meskipun motornya tua tapi di sini mempunyai nilai yang cukup besar ya kalau misalkan kita ini hitung ya. Ya, Mas Bebe untuk motornya sendiri apakah belinya udah jadi kayak gini atau Mas Bebe sendiri yang merestorasi? Coba bisa diceritakan. Pas pertama beli sih gak langsung gini tampilannya, sedikit-sedikit restorasi gitu. Kalau boleh tahu beli bahannya dulu berapa Mas Bebe? Bahan apanya Mas? Bahan motornya maksudnya bahan buat direstorasi, buat dibagusin lagi. Misalkan kalau saya kan dulu beli Astrea Prima bahannya itu harganya 2.700.000. Nah, kalau ini beli bahannya berapa? Beli bahannya hampir habis 4 jutaan kalau nggak salah. Oh, 4 juta. Jadi bahan motornya sendiri itu 4 juta. Ya. Itu kondisinya pajak dan yang lain-lain gimana? Kalau pajak sih lewat ya, hampir seumuran sama saya. Oh, berapa tahun tuh? Kalau boleh tahu. Pajak lewat 2004, kalau 2004. kemarin 2008. Tapi sekarang gimana, motornya udah diisi pajak atau gimana? Kalau itu mah udah sekaligus langsung di BBN. Oh, langsung di BBN berarti atas nama sendiri ya? Ya, Oh, berarti sekarang motornya dari bahan harga 4 juta, kemudian untuk BBN atau balik nama sama bayar pajak yang udah telat itu habis berapa kalau bayar pajaknya semuanya? kalau pajak hampir 1.500.000-an. 1.500.000, berarti udah bisa kita hitung tuh untuk bahannya aja, kemudian pajaknya itu sekitar habis 5.500.000 ya? Ya, Ya. Nah, untuk setelah bayar pajak mungkin kan nggak mungkin ini motornya bisa langsung dipakai. Kemudian motornya itu pastilah kalau motor tua kita tahu sendiri karena motor tua ya, jadi pasti ada aja yang kerasa gitu. Nah, untuk setelah isi pajak dan lain-lain, BBN dan lain-lain, fokusnya ke apa nih? Ke mesin dulu atau ke tampilan? Biasa bisa diceritain. Setelah itu lanjut kemana restorasinya? kalau itu mah fokus dulu ke mesin, udah ke mesin. Kan asalnya Opel 200 tuh. Sekarang alhamdulillah udah orisinil lagi. Orisinil. Langsung sudah fokus ke mesin, langsung ke listrikan. Kalau udah ke listrikan sama restorasi yang sedikit-sedikit dah. Oh, jadi berarti ini kalau menurut Mas Bebe ini restorasinya masih pengen berlanjut atau ada udah puas gitu gimana? Belum puas sih. Kalau restorasi ada yang belum yang kebeli nih teh. Masih banyak ya, saya lihat Ya. juga itu dari apa tutup rantai belum ada ya, tengkasnya belum ada. Kemudian nah untuk
ini mesinnya itu kembali lagi ke ori berarti ya? Ya. Kembali lagi ke ori. Kalau untuk cat ini gimana mas? Cat udah dari beli udah dicat sama yang owner sebelumnya Ya. mungkin udah dicat. udah. Nah terus untuk body nih kan untuk body di Astrea Prima saya juga sama kan punya Astrea Prima. Ya. Nah kalau untuk body itu kan cenderung agak sulit kalau misalkan ada pun itu harganya lumayan mahal. Nah yang motor Mas Bebe sendiri ini untuk bodinya mungkin saya lihat ada yang ori beberapa sama ada yang lokalnya yang Ya. bisa diceritain yang ori sama yang lokalnya sih bagian apa aja? Kalau yang ori bagian ini. Ya betul, itunya masih ori, mungkinnya list itunya. Kemudian breaker ya ori, saya lihat breakernya ori. Terus ini Listnya masih ori ya. sama apa lagi ya? Udah kali ya gitu. Oh berarti selain list, kemudian karet pelananya, sama mungkin untuk ininya masih lokal ya. Ya, Nah, bagian masih lokal. Nah, oh ya ini teh tahun 1990 ya. Untuk karet jok itu apakah udah ori apa belum? Karet jok yang bagian dalam. Bungkus jok maksudnya, bungkus joknya Alhamdulillah masih ori. Oh mantap. Berarti PR-nya mungkin Mas Bebe ini bakal nyari dari body yang masih lokal ya, Ya. masih lokal. Nah, untuk sama yang ini nih. sayapnya ya. Ya. Sayapnya itu emang sih saya juga sulit nyarinya. Dimana ada pun itu yang ori itu harganya lumayan mahal. Jadi ya itu mah PR aja. Tapi kalau menurut saya sih pasti dapat asalkan kitanya sabar dulu. Oke, untuk ini Mas Bebe saya mau nanya setelah mesin kan pasti beli spare part dan lain-lain. Nah, yang PR yang dari owner sebelumnya pasti masih ada kekurangan. Nah, kekurangan itu di spare part Mas Bebe itu beli apa aja yang udah kebeli gitu? Kalau yang pertama sih ini keranjang. Oh, keranjang sama ininya. Batok. Batok kepalanya. Terus paket sama spion yang ori. Spion yang ori. Ya. Jadi spare part yang udah dibeli itu adalah untuk keranjangnya sama alas keranjang ya. Ya. Kemudian untuk batok kepala 1 set. Kemudian spionnya dapat yang ori ya. Ya, alhamdulillah dapat yang ori. Oke, berarti masih PR aja kelihatan banget ini di bagian ketengkasnya masih polosan. Jadi PR-nya mungkin buat Mas Bebe nyari ketengkasnya supaya si rantainya itu bisa ketutup, dan mungkin sih itu memang simple, cuman kalau misalkan udah kepasang itu bisa menjadi nilai estetik yang sangat cantik gitu ya ke motornya, jadi lebih klasiknya lebih kelihatan gitu. Nah untuk mesin kan tadi udah oversize 200. Nah mungkin teman-teman yang nonton ini mau dengerin gimana sih suara mesinnya, boleh dicek. Mas Bebe silakan. Boleh. Nah ini sob, ini ininya ya suara mesinnya, coba agak digas sedikit. Ya. Ini kalau saya dengar sih mesinnya udah halus, udah enak. Nah kalau tadi saya lihat di engkol apa bisa di starter? Enggak sih, kalau bagian starter masih ada kendala di bagian apa tuh? Apaan tuh? Mau starternya? Oh iya berarti kalau starter sih ini motor berarti belum bisa di starter Ya. karena ada kendala di dinamo starter ya. Oh gitu. Kalau overall sih saya lihat ini mesinnya udah lumayan enak, bisa dilihat. Ini plat jet di mana Mas? Plat jet itu? Barangkali teman-teman ada yang gak tahu plat jet itu asal dari mana? Plat Sumedang, Bos. Plat Sumedang ya. Ini udah atas nama sendiri motornya. Z3146 AC. Nah, atas nama Mas Jedanya sendiri. Jadi untuk restorasi motornya Mas Bebe ini
sudah menelan biaya sekitar 10 juta ya, kurang lebih. Dan ada kemungkinan untuk bisa bertambah ya. Karena ownernya sendiri pun belum puas dengan restorasi yang sudah selesai ini. Mungkin kalau untuk harian, mungkin ini udah enak ya harian Mas B. Udah enak lah. Nah, mau nanya juga kalau misalkan untuk ininya, kan ini udah beres nih restorasi. Pernah dibawa jauh kemana nih? Kalau pernah sih cuman ke Lingkar doang, Lingkar Bendungan Jati Gede. Oh, Lingkar. Berarti untuk keluar kota masih belum? Belum. Tapi kira-kira kalau untuk keluar kota gasnya udah masih pol apa masih kayaknya masih ragu, misalkan aduh saya takut mogok karena kan motor tua. Meskipun udah direstorasi tapi kan kalau motor tua itu masih adalah rasa khawatir, takut mogok ini itu. Tapi kalau misalkan menurut Mas B sendiri, kalau misalkan untuk keluar kota apa udah kuat apa belum nih motor? Udah kuat lah, tinggal gas, cuman ada kesibukan sehari-harinya. Oh, masih kerja mungkin ya, kerja, sekolah masih? Masih. Oh, jadi ini Mas Bebe ini sekolah sambil kerja. Ini gimana motornya, hasil sendiri apa minta ke orang tua? Alhamdulillah hasil sendiri sih. Hasil sendiri. Mungkin masih kerja pun dia sudah bisa membeli motor sendiri kemauan sendiri ya. Jadi hasil itu bukan dari merengek ke orang tua ya. Bagus sekali nih buat contoh buat adik-adik atau buat teman-teman yang mau motor, jangan merengek, tapi dengan hasil kerja keras sendiri bisa membeli apa yang kita mau. Baca gitu ya. Nah, untuk rencana sendiri Mas B ini misalkan kan kalau saya misalkan udah punya motor Astrea Prima, terus suka pengen jalan-jalan jauh. Nah, kalau untuk rencana misalkan kedepannya lah ada rencana mungkin kalau libur kerja atau sekolah, kira-kira mau dibawa kemana nih motor? Kalau rencana sih tahun baru sekarang. Tahun baru mau ke Pangandaran. Oh, itu kalau Mas B sendiri itu udah masuk klub motor kan. Biasanya kalau misalkan motor tua atau motor baru pun klub motornya itu atau komunitas motornya itu udah ada gitu kan ya. Tentu saja Astrea Prima juga dari dulu memang si klubnya itu udah ada. Nah, Mas B sendiri apakah udah masuk ke klub-klub motor gitu? Belum sih. Belum masuk, jadi masih perorangan lah gitulah ya. Penghobi. Tapi ada rencana masuk klub motor gitu gak? Kalau kedepannya mudah-mudahan insya Allah masuk lah. Pengen ya. Jadi bisa sharing-sharing dengan teman-teman dari klub motor yang lain. Misalkan ada info, misalkan di sini ada spare part yang dibutuhin nih, ori misalkan. Ya. Pasti kan banyak link itu atau banyak relasi itu lebih mempermudah kita buat mencari sesuatu yang kita inginkan. Jadi inilah hasil motor restorasi dengan uang biaya sendiri tanpa meminta sama orang tua, meskipun masih sekolah, tapi udah bekerja bisa membeli motor kesayangan lah istilahnya mah. Ini motornya yang dipengenin lah gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau motor gitu ya, kalau bisa sendiri kita gak usah ngerepotin orang tua. Jadi Mas Wewe ini contoh juga buat kita atau buat teman-teman yang mau motor itu sesuai keinginan. Jadi mempunyai budget sendiri atau uang sendiri untuk membeli motor tersebut, dan itu pasti bisa menjadi daya kepuasan sendiri ya. Mas Wewe benar gak? Ini menjadi kepuasan tersendiri lah pastilah ya. Untuk hasil jerih payah sendiri beli motornya gitu ya. Beda kan kalau misalkan dari orang tua, pasti ngerasanya kalau dari uang sendiri pasti lebih disayang motornya, bener ya? Lebih puas juga sih. Lebih puas, mantap. Oke Mas B, boleh bisa diceritakan atau bisa ditunjukkan spare part apa aja yang udah tertempel di motor ini? Misalkan dari belakang kita lihat di sini ada stop lamp. Stop lampnya, nah untuk stop lamp ini ori apa belum? Kalau yang ini ori, kalau yang ini lokal ya? Karena pas belinya udah pecah. Jadi untuk stop lamp ini yang untuk sennya itu udah ori ya. Cuman untuk stop lampnya itu masih lokal. Jadi
Tapi sih kalau misalkan lokal pun tidak kelihatan, cuman esensinya itu lebih kurang puas lah di kitanya kalau misalkan motor tua terus oli itu kepuasannya sih lebih ini ya, lebih jos pokoknya. Nah kemudian ini ini udah ini ya, plat nomornya udah panjang banget, baru kemarin bulan 9 diisiinnya. Nah untuk sebelah sini, nah tadi untuk petengkasnya masih belum ya? Masih belum. Kemudian kalau untuk ban ini udah ori, kemudian sama lingkarannya. Nah untuk ini belakang, bodi belakang, apakah ori atau belum? Body belum sih kayaknya. Belum ya? Coba saya cek. Ya ini bodi belakangnya masih belum ori. Kemudian listnya juga ya. Ini untuk list stikernya, kemudian untuk ininya sih masih non ori. Kemudian untuk ini behelnya mah ori ya? Ori bawaan mungkin ya. Ini dari bawaannya. Kemudian masuk ke sininya juga ada ini nih yang paling susah dicari. Kalau misalkan dicari pun, kalau ada pun itu udah pada karatan biasanya. Ini masih ori ya? Ya. Ini spakbornya Seblekernya maaf ya, balelo. Jadi ini untuk spakbornya masih ori. Jadi kalau yang ori dari Astrea Prima itu ada spakbor ya, ada setelannya di sini ya, untuk satu orang, mungkin yang dua orang. Nah jadi bisa dilihat. Jadi kalau untuk sebleker dari Astrea Prima itu ada setelannya. Ini untuk mode pacaran ya, ini untuk yang bukan jomblo. Kemudian ini mode single, mode jomblonya, mode single. Jadi bisa menyesuaikan. Inilah keunikan dari Astrea Prima. Untuk seblekernya itu ada setelannya. Jadi yang ori itu seperti ini. Kemudian nah ini untuk stepnya ori apa bukan? Kalau yang ini ori sih. Oh bukan. Justru kalau untuk ori Astrea Prima itu untuk step belakangnya itu bulat ya. Oh bulat seperti bulat gitu. Pokoknya untuk stepnya itu bulat. Berarti ini masih belum ori. Dan emang nyarinya itu kalau step Astrea Prima yang belakang itu lumayan agak susah ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita manfaatin aja yang bisa berfungsi gitu. Nah kemudian untuk list ini tadi udah dijelasin. Untuk listnya ori, cuman ini di repaint ulang. Sama list stikernya itu belum ori. Nah kalau untuk emblemnya, di sini emblemnya udah ori ya, masih ori, masih bawaan, bisa kelihatan. Soalnya kalau misalkan yang bukan ori itu di sininya plastik. Nah ini kan bukan ya, besi emblem. Nah untuk ininya batok tutup ini ya, tutup aki atau dok akinya di sini juga masih lokal ya. Ini juga masih lokal. Jadi perbedaannya itu bisa dilihat untuk emblem-emblem itu, untuk yang ori sama yang lokal itu. Kalau yang ori itu lebih kuning, ini kayak apa ya? Kayak bahan-bahan logam gitu. Untuk yang ini, untuk yang lokal itu bahannya itu dari plastik, cuman warnanya memang warna emas gitu. Nah, untuk ini mesin. Berarti ini mesin belum di repaint ya, bisa kelihatan belum. Si mesinnya itu masih warnanya itu kayaknya ini blok mesinnya masih bawaan. Masih bawaan catnya, cat bawaan ya, belum pernah kena repaint ya. Belum. Nah, kalau ini bisa kelihatan nih perbedaannya, ini udah pernah kena repaint. Kemudian kalau misalkan untuk mesin, blok mesinnya ini masih ori, warnanya masih ori. Masih orinya. Nah, kemudian ini untuk karet ini karet pelanannya nih. Ini emblemnya tuh beda, bisa dilihat emblemnya ori. Nah, untuk karetnya ini dapat dari mana nih? Dapat dari teman. Harga berapa tuh? Harga 75.000. 75.000. Ini emblem sama karet pelananya dapat dari temennya Mas Bebe dengan harga 75.000 ya. Itu ori, tapi ori bekas gitu. Nah, kemudian untuk ini lanjut kita di ini. Untuk ininya, untuk keranjang. Nah, keranjang ini kan besi. Nah, terus ada, wah ini udah terkenal banget nih di Bandung, Dax Garage. Siapa yang nggak tahu, untuk motor-motor tua, untuk motor-motor klasik, Dax Garage itu menyediakan banyak spare part dari motor-motor klasik. Ini dapat harga berapa nih? Ini beli baru atau beli bekas? Yang ini?
Oh, ini dari bawaannya. Dari bawaannya. Ini bawaannya, ini juga sama bawaannya. Enggak sih, kalau ini beli di Shopee, di online. Beli di Shopee. GRG, ya. Oh, ini dapat harga berapa? Harga 65. Harga 65.000 untuk sama ongkir ya. Untuk dudukan ini ya, dudukan keranjang. Nah, kemudian ini untuk spion tadi udah dijelasin, spionnya ori. Ya. Spionnya udah ori. Ini dapat berapa nih spion? Spion dapat 150. 150? Ya. Dua, berarti sepasang ya. Pasang ya. Nah, kalau untuk ini masih ori ya, ini handlebarnya. Kemudian ini masih ori, bisa dilihat. Tapi ininya kayaknya ini udah diganti ya, udah lokal ya. Ininya udah lokal, tapi untuk dudukan ininya masih ori. Nah, terus untuk speedometer nih, speedometer gimana? Speedometer beli sepaket sama batok. Oh, itu berarti beli sepaket sama batok. Ya. Dengan harga berapa? Dengan harga 300-an. Dengan harga 300.000 dan itu non ori ya, berarti lokal ya. Berarti yang lokal. ori ada di rumah. Cuman udah hancur. Udah hancur ya. Udah hancur. Dudukannya udah hancur. Terus untuk di bagian depan nih kita lihat yang putih-putih. Itu udah bawaan dari sananya atau beli Mas Bebe? Kalau ini bawaannya dari sana. Bawaan dari sananya. Jadi beli motornya udah ada ya, ada sayapnya. Kemudian lanjut apalagi nih? Kalau yang beli mah ini nih mata kucing. Oh, mata kucingnya. Itu mata kucing dapat harga berapa Mas Be? Beli mata kucing sekalian sama beli spion teh 150.000. 150.000 beli mata kucing dan spion. Jadi total 300. Total 300-an. Spakbornya itu kayaknya masih lokal ya Mas Be ya? Lokal ya. Spakbornya masih lokal, bisa dilihat beda lah dari bahannya, dari warnanya juga lokal. Nah, untuk rak depan, dudukan rak depan itu ori ya? Ori. Dudukan rak depannya masih ori, jadi ini masih kelihatan tuh memang udah agak berkarat, cuman ya namanya juga motor tua gitu kan. Tapi kan kita lihat fungsinya, terus kita lihat sisi klasiknya ada. Biasanya untuk motor-motor tua itu ada dudukan rak depannya, ya, seperti itu. Mungkin boleh dinyalain deh lagi Mas Bay, kita review suara mesinnya lagi. Belum puas ya Mas? Belum puas. Coba kita ini lagi. Wah, satu kali boseh langsung nyala ya pokoknya. Cek gur. Berarti untuk kelistrikan nih Mas Bay, tadi kita belum bahas kelistrikan. Untuk kelistrikan itu gimana? Udah nyala semua? Kalau kelistrikan sih pas pertama beli belum, cuman lampu depan doang sama sen. Oh, jadi kalau pertama beli itu yang nyala itu berarti lampu depan sama sen. Berarti nggak ininya yang belakang nggak nyala gitu ya? Speedometer nggak nyala. Berarti cuman ada kabel 3 biji. Oh, ada 3 biji kabel. Berarti ini ngerubah satu set kelistrikan ya? Satu set kelistrikannya dirubah. Itu untuk kelistrikan aja dapat harga berapa Mas Be? Kalau soal kabel body paket 250. 250 itu belum sama masang ya? Ya, belum. Belum nyari sama masang. Di Sumedang susah, Bos. Nyari di Sumedang itu dapatnya dari mana tuh? Dari online. Dari online. Jadi buat teman-teman juga tips nih, kalau misalkan di daerahnya susah cari spare part dan lain-lain, biasanya saya juga suka nyari di Bukalapak ya, bener ya? Ya. Di Bukalapak itu suka masih ada lah gitu untuk stok-stok new on stock yang menyediakan barang-barang untuk motor-motor klasik. Nah, ini suaranya boleh digas dong Mas B. Nah, ini suara mesinnya nih. Nah, Dax Garage. Mantap ya. Ya, nah itu adalah review singkat kita mengenai motor yang dimiliki oleh Mas Bebe ini. Jadi review singkatnya dari mulai motornya kondisinya seperti apa, kemudian menelan biaya berapa tadi udah kita jelasin. Sama tadi dari body atau part-part yang masih non ori dan orinya udah kita bahas. Nah, mungkin kedepannya nanti kita bisa berkolaborasi dengan motor yang sebelah. Nah, ini motor saya yang dulu pernah direview ya, ini motornya, dan ini motor Mas B ya, ini kembar tapi beda. Kalau motor saya itu tahun 1989,
dan ini adiknya 1990. Nah, nanti mungkin kita bisa Shanmori bareng ya Mas B. Iya, jelong-jelong bareng. Kita jelong-jelong bareng, JJS bareng. Kita bisa JJS bareng pakai motor Asia Prima. Nah, sebelum kita akhiri Mas B, nah misalkan kan udah beberapa lama nih pakai Asia Prima. Kesannya nih kalau misalkan di jalan gimana nih kalau ketemu lagi sama motor yang Asia Prima gitu. Gimana biasanya kalau misalkan ketemu sama teman atau nggak tahu siapa tapi memakai motor Asia Prima itu, kalau di jalan tuh seperti apa biasanya? Suka nyapa-nyapa gitu. Klakson ya. Meskipun nggak kenal tapi kalau untuk yang punya motor tua biasanya suka saling sapa di jalan gitu kan. Jadi suka klakson tiba-tiba gitu kan. Nah, itu mungkin asiknya pakai motor Asia Prima ya Bre ya? Iya. Jadi asiknya gitu di jalan kayak merasa punya saudara ya, punya temen gitu kan. Nah, mungkin sekian saja liputan kita kali ini dengan motor yang dimiliki Mas B ini, Asia Prima tahun 1990. Nah, untuk ininya kita mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata, ada kekurangan, ada kesalahan dalam pembahasan mengenai video yang kita bikin. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jadi kita nanti biar lebih semangat lagi bikin video ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelong-jelong bareng, JJS bareng. Kita bisa JJS bareng pakai motor Asia Prima. Nah, sebelum kita akhiri Mas B, nah misalkan kan udah beberapa lama nih pakai Asia Prima. Kesannya nih kalau misalkan di jalan gimana nih kalau ketemu lagi sama motor yang Asia Prima gitu. Gimana biasanya kalau misalkan ketemu sama teman atau nggak tahu siapa tapi memakai motor Asia Prima itu, kalau di jalan tuh seperti apa biasanya? Suka nyapa-nyapa gitu. Klakson ya. Meskipun nggak kenal tapi kalau untuk yang punya motor tua biasanya suka saling sapa di jalan gitu kan. Jadi suka klakson tiba-tiba gitu kan. Nah, itu mungkin asiknya pakai motor Asia Prima ya Bre ya? Iya. Jadi asiknya gitu di jalan kayak merasa punya saudara ya, punya temen gitu kan. Nah, mungkin sekian saja liputan kita kali ini dengan motor yang dimiliki Mas B ini, Asia Prima tahun 1990. Nah, untuk ininya kita mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata, ada kekurangan, ada kesalahan dalam pembahasan mengenai video yang kita bikin. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jadi kita nanti biar lebih semangat lagi bikin video ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.